Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Dan kami percaya hingga saat ini Tuhan tetap menjaga dan mengasihi kami lewat kehidupan kami. Dan kami percaya juga bahwa saat ini Tuhan karuniakan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Yang mengatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri. Ulangi, memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita apabila mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup berguna bagi Tuhan. Itulah yang hari ini kita merenungkan, bagaimana bahwa diri kita senantiasa melakukan segala sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita kerjakan, tetapi tentu kita harus memahami, tidak semua pekerjaan yang kita lakukan adalah berguna bagi Tuhan. Segala hal yang juga kita kerjakan dalam kehidupan kita seringkali adalah di mana kita hanya memikirkan untuk kepuasan dan keinginan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian seringkali ada cara perilaku di dalam pikiran dan juga di dalam tindakan kita yang seringkali itu tidak memberikan suatu hal-hal yang dimana kita menghargai diri kita sendiri dan juga kita dapat memperoleh apa yang sesungguhnya, di mana orang lain juga akan memberikan suatu apresiasi di dalam kita melakukan
segala kehidupan kita dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada saat ini kita mendapatkan apa yang menjadi pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus berbicara soal pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Hal ini bukan berarti ingin supaya ia dapat menerima pujian. Bukan juga ingin supaya ia memperoleh suatu hal yang dimana bahwa itu menguntungkan bagi dirinya. Ia melakukan segala sesuatu bukan supaya ia mendapatkan kekayaan dari setiap kerja dan pelayanannya. Bukan pula bahwa segala sesuatu dia mengukurnya dengan materi. Oleh karena itu, maka di dalam pengajarannya kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua ini, Rasul Paulus hendak menolong jemaat di Korintus supaya mereka tidak terjebak dengan cara-cara berpikir yang diberikan oleh berbagai ajaran-ajaran sesat. Pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Dan pengajar-pengajar sesat ini mereka menyampaikan atau memberikan ajaran-ajarannya untuk di dalamnya mereka hanya memahami bahwa hidup itu bagaimana supaya senantiasa hanya mendatangkan satu pujian dan keberuntungan. Artinya bahwa di dalam pengajaran-pengajaran sesat itu, setiap orang yang melakukan pelayanannya, mereka selalu dibandingkan ataupun juga mereka senantiasa mendapatkan ukuran-ukuran nilai-nilai yang hanya secara materi saja, secara jasmania saja. Nah, inilah yang Rasul Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka tidak tersesat dengan cara berpikir yang tentu saja bisa mengubah tindakan mereka atau di dalam mereka melakukan pelayanan itu hanya untuk mencari sesuatu yang bisa mengenyangkan mereka, dalam tanda kutip bisa, atau mereka hanya di mana mendapatkan imbalan-imbalan secara materi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu apa yang hendak kita pelajari dari Rasul Paulus ini, maka di situ Rasul Paulus ia menyatakan bahwa ada kebanggaan di dalam dirinya sebagai pelayan Yesus Kristus. Dan kebanggaan itu berkaitan dengan penderitaan. Ia melakukan segala pelayanan, mendatangi berbagai kota, dan berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan ketika memberitakan Injil.
Bahkan ia juga mengalami berbagai deraan secara fisik. Ia juga menghadapi orang-orang yang mengancam jiwanya. Dan bagi Rasul Paulus, sesungguhnya ini sebagai sesuatu yang harus dia alami, karena ia mendapatkan satu motivasi yang kuat di dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus sudah melakukan pelayanannya terlebih dahulu kepada kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, maka apa yang dilakukannya juga adalah ia ingin mengerjakan segala hal yang berguna seperti yang Kristus lakukan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dia katakan bahwa dia tahu bagaimana takut akan Tuhan. Di dalam dia melayani, maka bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan memuliakan Tuhan. Dan di dalam pelayanan itu tentu saja juga dia berhadapan dengan orang-orang yang bisa saja membuat dirinya tidak dapat terkendali karena marah, emosi, kecewa. Dengan demikian, Rasul Paulus katakan bahwa ia dapat mengendalikan itu semua supaya ia ada di tengah-tengah kehidupan jemaat dalam kebersamaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, bahwa bagi Rasul Paulus pelayanan yang dia lakukan merupakan suatu pemberian anugerah dari Tuhan. Apa yang senantiasa dilakukan oleh Rasul Paulus bukan untuk di mana ia memuji dirinya sendiri, tetapi terlebih daripada itu, bahwa ia ingin supaya jemaat atau umat Tuhan dapat memperlengkapi dirinya, supaya ketika menghadap berbagai ajaran-ajaran sesat, mereka mampu mempertanggungjawabkan iman dan ajaran yang sesungguhnya. Dalam hal seperti itu, Paulus mengajak jemaat di Korintus adalah supaya mereka menerima pelayanan yang diberikan kepada mereka. Dan mereka juga melakukan itu adalah supaya mereka senantiasa mendatangkan satu kebanggaan di dalam diri untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga di dalam ayatnya yang ke-15 Rasul Paulus katakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ungkapan ini tentu saja menjadi sesuatu yang mendorong Rasul Paulus melakukan pekerjaannya melayani Tuhan. Dan juga di dalamnya
Ia menyatakan bagaimana supaya hidup yang senantiasa memaknai kebenaran di dalam Yesus Kristus bagi orang lain. Sehingga hidup itu bukan untuk diri sendiri, tetapi adalah di mana memandang kepada Kristus yang sudah hidup untuk kita, maka kita pun akan menunjukkan bagaimana kehidupan kita ini senantiasa juga berguna bagi orang lain. Karena itu, melalui bacaan kita pada saat ini, kita bersama-sama memahami akan firman Tuhan ini, yaitu hendaklah supaya kita selalu mendatangkan pujian dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mendatangkan mencari pujian dan kehormatan kita hanya untuk hal-hal yang sesaat, yang menyenangkan diri sendiri karena keberadaan dunia ini. Tetapi kita juga harus senantiasa menerima segala pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan gereja, bahkan juga itu di dalam kehidupan dengan masyarakat. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita mengingat Rasul Paulus katakan kalau kita hidup, maka kita selalu menyatakan hidup kita yang berbuah, dan buah itu adalah buah yang manis, yang tentu dapat dinikmati oleh banyak orang, dan semua orang akan menghargai kehidupan kita sebagai milik Kristus, dan mereka sendiri juga akan menghormati keberadaan kita karena kita adalah juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian dalam setiap perilaku, sikap dan tutur kata kita tentu saja senantiasa seturut dengan Yesus Kristus. Sebab itu mari Kristus menggerakkan kita semua untuk hidup bagi orang lain. Kita berguna bagi orang lain karena Kristus sudah menyatakan segala sesuatunya berguna bagi kita. Tuhan akan memberkati kita. Amin.